Jadi undang-undang Allah, khitab Allah, tuntutan Allah, aturan Allah yang berkaitan dengan segala perbuatan orang yang sudah mukallaf. Jadi orang yang sudah mukallaf, seluruh apapun yang muncul dari dia, dari perbuatannya, itu semua ada aturan yang mengikatnya. Sehingga konsekuensinya ada. Bisa haram, itu isinya. Bisa wajib, bisa sunnat, bisa makruh, bisa mubah. Jadi undang-undang Allah, aturan Allah, tuntutan Allah, khitab Allah terkait kepada semua perbuatan mukallaf, itulah yang disebut namanya hukum syara. Jadi kalau orang yang sudah mukallaf melakukan satu tindakan, konsekuensi tindakan itu ada. Ada di dalam undang-undang yang sudah ditetapkan Allah. Ada dalam aturan yang sudah ditetapkan Allah. Ada dalam tuntutan yang sudah ditetapkan Allah. Ada khitab yang sudah dibikin Tuhan. Nanti bisa haram. Oh, kalau itu yang dibikinnya salah haram. Oh, kalau itu yang dibikinnya, berpahala dia wajib. Oh, kalau itu dapat sunat. Oh, kalau itu makruh. Kalau itu boleh-boleh saja. Mubah. Itulah isi hukum itu. Ini dipakai sebagai undang-undang Allah untuk menghukumi siapa? Menghukumi orang mukallaf dari perbuatannya. Nah, itulah hukum syara. Itulah undang-undang Allah. Itulah aturan Allah. Mengikat dia kepada setiap orang yang mukallaf. Dari setiap perilakunya, setiap tindakannya sudah memunculkan konsekuensi hukum. Makanya orang mukallaf hati-hati. Karena setiap dia perilakunya, setiap tindakannya sudah ada undang-undang yang mengikat dia. Enggak bisa dilepas dan dimaafkan gitu saja, enggak. Hati-hati. Sudah ada konsekuensinya. Isi khitab 2. Bitolak awil ibahah. Apakah aturan Allah, undang-undang Allah, atau tuntutan Allah terkait perbuatan mukallaf itu isinya bisa tolak. Apa itu tolak? Dituntut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ada tuntutan. Tolabul fi'li sama tolabut tarki. Dituntut untuk melakukan sesuatu, namanya tolabul fi'li, atau dituntut untuk meninggalkan sesuatu, namanya tolabut tarki. Jadi tolab di situ ada 2. Ada tuntut melakukan, ada tuntut meninggalkan. Tuntut melakukan tolabul fi'li nanti ada 2 lagi. Ada tuntut perbuatan yang mesti harus dilakukan. Kalau tidak didosai, itu namanya wajib. Dituntut untuk melakukan, tapi tidak mesti harus dilakukan. Tidak ada ancaman dosa, berarti itu sunnah. Itu tolabul fi'li, tuntutan melakukan. Tolabut tarki, tuntutan untuk supaya ditinggalkan, jangan dibikin, dituntut untuk ditinggalkan. Ini pun juga 2.
ada yang mesti ditinggalkan. Konsekuensinya kalau sampai dikerjakan didosai. Apa namanya itu? Haram. Dituntut mesti harus ditinggalkan. Kalau dilanggar berdosa. Apa namanya? Haram. Dituntut untuk ditinggalkan tapi tidak mesti. Artinya tidak ada ancaman dosa. Kalaupun seandainya dilanggarnya tuntutan meninggalkan ini, nah itu berarti makruh. Nah, itu tolak. Jadi tolak itu ada dua, tolabul fi'li, tolabut tarki. Dalam tolabul fi'li tuntut supaya dibikin itu ada dua lagi. Ada yang mesti harus dikerjakan, kalau ditinggalkan didosai, itu berarti wajib. Ada tuntutan yang sifatnya tidak mesti, sebaiknya dilakukan, tapi kalau ditinggalkan pun tidak didosai, tapi dituntut untuk melakukannya, tapi enggak mesti. Itu namanya sunnah. Wajib ya. Dari sisi ini wajib sama sunat berarti sama. Wajib sama sunat sama. Sama-sama dituntut untuk dilakukan. Namanya tolabul fi'li, dituntut untuk melakukan. Wajib pun begitu, sunat pun begitu. Cuman bedanya kalau wajib mesti dilakukan, manakala ditinggalkan didosai. Kalau sunat sebaiknya dilakukan, kalau ditinggalkan tidak sampai berdosa. Makanya sudut pandang yang berbeda menjadikan seorang akhirnya amalnya jadi beda. Ada orang berpikir, yang penting kan nggak berdosa. Kalau yang penting nggak berdosa, berarti amalnya hanya yang wajib-wajib aja. Yang sunat-sunat, sunat aja. Nggak apa-apalah. Wong ditinggalkan pun nggak berdosa. Bapak nggak sholat tarawih? Kenapa Bapak nggak sholat tarawih? Emang berdosa kalau nggak sholat tarawih? Marah pula dia ditanya gitu. Awal nanyanya halus-halus, karena udah azan kita lewat, masih santai dia ngerokok di teras. Ya tegur sapa, Pak, lagi ngapain? Rokok. Nggak tarawih Pak? Emang kalau nggak tarawih kenapa? Berdosa apanya? Udahlah, pergi aja, cabut aja. Payah itu. Sambil melotot katanya. Emang kalau nggak tarawih berdosa rupanya? Ya masalahnya bukan dosa atau nggak dosa, cuman kan nggak dapat pahala. Emang udah kebanyakan pahala? Kan bisa aja kita jawab itu. Emang Bapak udah kebanyakan pahala? Kalau dia bilang, emang berdosa? Emang udah banyak kepala? Dikasih bonus Ramadan kok ditolak. Tapi kan yang ngapailah awak gitu kan. Makanya dari sudut pandang itu bisa merubah atau menjadikan terjadinya perbedaan perilaku. Orang yang sama dia yang penting gak berdosa, maka yang sunat-sunat selalu lewat. Tapi kalau yang wajib gak berani dia. Dosa. Enggak lah, gak berani aku. Sunrahan. Bayang dia. Walaupun misalnya pulang udah 1:30 karena hujan lagi, kedinginan menggigil, tapi belum isya, Sulaiman berani nggak sembahyang isya terus tidur? Berani? Nggak sembahyang isya terus udahlah tidur aja lah, namanya aku kedinginan. Berani? Nggak berani. Tapi kalau meninggalkan yang sunat berani nggak di kondisi seperti itu? Udahlah sunat aja kok awal udah gini, udahlah cocoknya tidur nih 1:30 lah udah. Ini dari sudut yang pandang
yang penting tidak dosa. Dosa ya takut lah. Asal nggak berdosa nggak apa-apa. Perkara nggak dapat pahala, ya udah itu. Yang penting nggak dapat dosa. Ada sudut pandangnya nggak gitu. Dia tidak melihat aspek dosa atau nggak dosa. Sama dia, wajib itu dituntut Tuhan untuk dilakukan nggak? Iya. Cuman ada ancaman. Yang sunat itu dituntut Tuhan untuk dilakukan nggak? Iya. Cuman nggak ada ancaman. Dia nggak melihat ada atau nggak ada ancaman. Yang dia lihat ini perintah Allah. Tidak sogianya perintah Allah ku abaikan. Jika benar aku hamba yang baik di hadapan Allah. Dia nggak melihat ada ancaman atau enggak. Pokoknya asal ini perintah Allah, selayaknya sebagai hamba yang baik tentu sami'na wa ata'na. Tidak melihat di balik itu ada ancaman dosa apa enggak adanya di situ. Dia hanya melihat sisi perintah enggak nih, perintah. Setiap perintah ada ridho. Udah. Aku bukan karena takut neraka atau mau surga, aku mau ridho tuh. Kalau begini sudut pandangnya, tentu dia tidak membedakan antara yang wajib dengan yang sunat. Seperti serius dia mengerjakan yang wajib, serius pula lah mengerjakan yang sunat. Karena di dalam yang sunat juga itu perintah. Di situ ada ridho, di dalam yang wajib juga ada ridho. Aku mau ridho. Kalau gitu ya udahlah yang sunat. Justru di yang sunat ini nilai ridhonya lebih tinggi. Makanya kalau mau dekat sama Allah, tidak di amalan yang wajib, di amalan sunat. Kalau mau bermesra-mesra, bersahdu-sahdu sama Tuhan, itu tidak di amal wajib, di amal sunat. Karena ada sebagian orang di amal yang wajib itu motivasinya karena takut neraka. Nah, kalau kita ibadah karena takut neraka, karena ancaman masuk neraka, lalu seandainya Allah nggak menciptakan neraka, apa kita tinggalkan ibadah itu sama Tuhan? Mas Said lah misalnya Mas Said nggak sembahyang 5 waktu pun ya nggak apa-apa, wong neraka nggak ada kok. Tak masukkan juga Mas Said ke surga, nggak usah sembahyang pun nggak apa-apa, tak masuki surga lah, aku nggak nyiptain neraka gitu. Tapi kalau Mas Said mau sholat tuh ya sebetulnya aku lebih seneng. Kira-kira Mas Said sembahyang nggak kalau kayak gitu? Nggak ada ancaman neraka. Umpama. Jadi orang-orang yang baru mau ibadah, kalau diancam dengan neraka baru gerak, lalu seandainya Allah nggak menciptakan neraka, ya nggak sembahyang itu, nggak sembahyang. Maka sudut pandang inilah setingkat harus kita lebih naik lagi. Enggak ya Allah, aku nggak harus kewancam-ancam neraka sehingga aku itu mau melakukan yang kau perintahkan ya Allah. Seandainya nggak kewancam pun aku dengan neraka, dengan manakala aku tinggalkan ini ya Allah, aku tetap akan melakukannya ya Allah. Kenapa? Karena sama aku ya Allah menjalankan perintahmu, nggak ku pilih-pilih ini perintah wajib atau perintah sunat. Yang ku inginkan dalam perintahmu itu ridhomu ya Allah. Asal kau sudah ridho sama aku ya Allah, udah sama aku udah cukup ya Allah. Aku nggak nuntut apa-apa darimu ya Allah, dah cukup sama aku. Tapi aku yakin karena kau telah menjanjikan surga bagiku dan kau menjanjikan tidak masukkan ke neraka orang yang kau ridhoi ya Allah, ya udah aku yakin saja sama janjimu ya Tuhan. Tapi yang memotivasi aku untuk melakukan segala apa yang kau perintahkan, baik yang wajib maupun yang sunat, bukan karena takut nerakamu ya Allah, dan tidak pula karena menginginkan surgamu.
Aku cuman ingin asal kau ridho sama aku udah cukup. Karena ridhomu itulah sesungguhnya yang menghantarkan aku ke dalam sorga dan menghindarkan aku dari azab neraka. Sudah. Kira-kira nuansa batinnya lebih halus ke Tuhan. Kalau kayak gitu kan lebih halus dia. Etika dia ke Allah tuh lebih tinggi. Lebih tinggi sama Tuhan. Nah inilah maunya. Makanya ngaji fikih saja, nggak ngaji tasawuf. Nah, beramalnya milih-milih itu. Karena dia cerdas. Sunat nggak berdosa, bapalah. Kan hukum dia. Mana orang yang nggak tahu mana sunat mana wajib, sembahyang itu dari mulai usolli sampai assalamualaikum yang kedua itu nggak berani ninggalkan. Padahal udah di klakson itu nunggu, teng. Aduh kayak mana lah ini. Penggal doa kita usah baca. Nanti nggak sah sembahyang kok, cuma aja kok. Karena sang tadi itu wajib, maka dibikinnya semuanya. Setelah ngaji kayak kita, teng, sunat itu udah tidak, lewatkan aja, lewat. Fatihah aja, auzu, sunat, usah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Allah sunat itu. Ayat udah sunat. Allahu Akbar. Pinoman tomaknina. Sekali baca usul tomaknina itu. Sekali aja. Subhanallahazim wa bihamdihi. Subhanallah walhamdulillah. Pinoman tomaknina. Rabbana lakal hamd. Allah. Gitu. Tenden. Siap semua ya. Assalamualaikum. Doa sapu jagat. Rabbana. Begitu sampai rupanya mobil tetangga. Astagfirullah. Bukan mobil yang jemput awak rupanya, mobil tetangga. Rugi nggak dia? Rugi, dah tancap kurang tancap lumayan. Yang kayak gini setelah ngaji apa sebelum ngaji nih? Mas Said, udah ngaji apa belum ngaji nih? Udah ngaji. Ngaji apa? Ngaji fikih, nggak ngaji tasawuf. Kalau ngaji tasawuf lain lagi nuansa batinnya. Taunya aku Nisa, tapi aku lagi berhadapan sama Allah. Ini ibadahku yang mau ku persembahkan buat Allah. Lah kalau ibadah yang mau ku persembahkan buat Allah ini hancur, kira-kira Allah menerimanya macam mana ini? Hancur. Padahal kan kalau untuk calon mertua masih calon, Sulaiman calon, itu macam mana? Kalaupun belikan baju untuk lebaran, mana tahu Sulaiman tak siap-siap kan? Harga yang murah-murah. Cuman mas saya harga murah. Oh yang mahal lah. Minimal yang awak pakai juga seperti yang awak pakai ya gitu. Belikan lobinya yang kusut-kusut. Enggak lah, yang mantep lah, yang tebal. Wah. Belikan sarungnya yang kira-kira. Karena sarung ini kalau kelas-kelas nih kan. Walaupun sama-sama Wadimor yang ini sekian, yang kelas 2 sekian, kelas 1 sekian. Ya enggak pun yang kelas 1 minimal yang pertengahan. Itu untuk mertua calon. Masa untuk Allah Ta'ala yang parah kayak gini lah aku persembahkan buat Tuhan. Habis itu dalam doa mintanya enggak tanggung-tanggung. Ya Tuhan, berikan kebaikan dunia, berikan kebaikan akhirat, jangan diazab aku dalam neraka-Mu ya Allah. Kalau nggak diazab neraka berarti masuk surga. Makanya mana lebih bagus kita berdoa, ya Allah masukkanlah hamba-Mu ini ke dalam surga-Mu, atau ya Allah janganlah Kau masukkan aku dalam neraka-Mu ya Allah. Mana yang bagus doa?
Jangan masuk neraka atau masuk ke surga? Jangan masuk neraka. Ya kalau masuk surga kan masuk neraka, nggak masuk neraka juga. Ya Allah, masukkanlah aku dalam surgamu ya Allah. Kata Tuhan, iya tak masukin, tapi dosamu banyak kali, sehingga dulu ada dalam neraka ya. Setelah itu baru tak masukin ke surga. Jadi kalau minta masuk surga, masih mungkin masuk neraka dulu. Tapi kalau ya Allah, jangan kau azab aku dalam neraka-Mu ya Allah. Kalau nggak diajak neraka, berarti nggak singgah di neraka kan? Berarti langsung surga. Itu rahasia. Makanya kita diajar Allah doanya bukan masuk surga, tapi waqina adzabannar. Wah, nggak tanggung itu doanya. Subhanallah. Tapi itu permintaannya singkat tapi padat itu. Ya Tuhan, berikanlah kebaikan dunia, kebaikan akhirat, peliharakan kami ya Allah daripada azab neraka. Kalau dunianya bagus, akhiratnya bagus, nggak masuk neraka langsung ke surga, kan luar biasa itu yang diminta tuh kan. Giliran mempersembahkan buat Tuhan, hancur, sembayangnya hancur. Yang sunat-sunat Allah ya Allah, hancur kayak gini semua. Jadi dia lebih halus jiwanya sudah. Kalau ngaji tasawuf ada semacam perasaan nggak tega. Untuk manusia saja yang kuhormati, aku muliakan, aku selalu ingin sesuatu yang terbaik yang aku mampu. Tapi untuk Tuhan, ku persembahkan buat Allah, yang aku berharap ini diterimanya. Sementara yang kulakukan hancur kayak gini, kayak mana aku ini ya Allah. Makanya dia sudah nggak milih-milih lagi ini wajib atau sunat. Yang jadi perhatian dia wajib perintah Allah, sunat perintah Allah, dua-dua perintah Allah. Kenapa harus kubedain? Toh aku kerangkanya melakukan dua-dua ini supaya Allah ridho sama aku. Kalau begitu, di dalam yang wajib ada ridho, di dalam yang sunat ada ridho. Kenapa yang wajib ku bikin, yang sunat ku tinggalkan? Toh sama-sama di dalamnya ada ridho. Lagi lebih beretika dia sama Allah, lebih berakhlak. Karena tasawuf itu ya sebetulnya akhlak. Jadi lebih halus ya. Makanya harus wajib juga nuntut ilmu tasawuf, bukan hanya fikih. Bukan hanya fikih. Kita di sini kayaknya udah banyak yang paham fikih, maka nggak usah fikih lagi. Cuma tasawuf sama tauhid. Fikihnya nggak usah mualim, kata Mas Said. Kenapa? Orang pasar 5 dah, insya Allah ahli fikih semuanya udah. Ya udah, mualim kan cuma ikut aja. Ya udah, nggak usah fikih nggak apa-apa. Nanti kalau ngaji fikih aja mualim, ngakal-ngakalin aja mualim. Ngilah-ngilah aja. Habis kepintaran dia mualim. Ngaji tasawuf juga. Supaya halus hati, lembut, beretika kita kepada Allah. Udah. Gitupun di tolabul tarki, tuntutan supaya ditinggalkan. Kalau kita yang ngaji fikih, jangan dimakan jengkol tuh. Itulah. Aku pantang dekat aku kalau jengkol nih. Makruh itu, ya makruh karena sampai berdosa. Apalah. Kalau yang haram katanya, aku pun takut lah, nggak berani.
Itu pandangan fikih. Ukurannya sama dia, yang penting jangan dosa. Padahal kalau lebih halus lagi hati, pandangan tasawuf, dia hukum warok, memang nggak didosai. Cuman makna makruh itu kan sesuatu yang Allah nggak suka, yang dibenci. Tara aku mau disayang Tuhan, aku ingin ridhonya Allah, tapi ku bikin sesuatu yang dibencinya, walaupun itu tidak diancamnya dengan dosa dan neraka. Aku mau ridhonya, tapi yang ku bikin yang dia nggak suka. Kayaknya kontradiktif ini. Sama seperti seorang suami kepingin disayang istrinya, kepingin dapat perhatian dari istrinya, sementara hati istri disakitinya terus. Kira-kira bisa dapat kasih sayang istri? Gimana Mas Said? Kayak Mas Said ini lah, baru dapat kasih sayang istri. Kenapa? Disenangkan hati istrinya. Bang, ini bang, oh ya, besok kita beli deh, ada duit. Nah, yang namanya kebutuhan kan, maksudnya nggak pelit. Ada suami-suami ini pelit, ada banyak, bukan Ridwan tapi kan, iya, pelit sama istri. Sulaiman jangan pelit sama istri. Kalau di luar sama kawan, berapa? Giliran belanja, kalau bisa diirit suruh udah itu cukupnya itu kan. Udah lah pengen belanja, tahu pun banyak kurang banyak aja kok. Padahal sebetulnya ya memang kurang. Diirit-irit. Tapi kalau udah duduk di warung sama kawan, kenapa? Model dia asal diumbang bocor terus, koyak kantongnya. Jadi kawannya pun pandai, ngumbang terus lah. Aduh, datang bos nih, bos properti. Jadi macam mana kita di luar, di rumah pun gitu juga lah. Jadi kalau di luar kita seperti itu royal, pemurah lah kita bilang. Kalau royal nggak pakai hitungan. Kalau pemurah ya pakai ngitung yang ada manfaat apa enggak. Seperti pemurah keluar, sogiannya di rumah pun pemurah juga. Jadi Sulaiman makanlah kari kambing sama kawan-kawan. Istriku suka juga nih kari kambing nih. Aduh, cocoknya dibelikanlah sebungkus tuh istriku. Jangan aku aja makan di sini. Karena istriku tidak pula makan kari kambing. Beli kan? Bawa kari kambing nih bang. Iya. Tadi kan makan di warung sama kawan-kawan. Waktu abang makan deh kari kambing tuh, teringat abang sama kau deh. Terakhir nggak tega abang, makanya pulang abang sempatkanlah beli sebungkus tuh bang. Tambah sayang nggak istri? Gitu. Mau dapat kasih sayang, ya jangan sakiti hatinya, senangkan dia. Sayang deh istrinya. Ya Allah subhanallah, bahagia kali aku dapat Bang Sulaiman ini ya Allah. Nggak salah Mas Said menjodohkan aku, menjumpakan aku sama Bang Sulaiman. Kira-kira gitu rasanya. Itu. Jadi tidak kontradiktif dia. Itu juga kita sama Allah Ta'ala. Kita mau ridhonya, tapi dia dibikin yang dia nggak suka. Walaupun tidak harus ada ancaman dosa. Jadi kalau sudah ke level tasawuf, dia tidak melihat ada dosa apa enggak di situ enggak. Yang dia lihat ada ridho apa enggak situ. Itu. Beda lagi. Kalau fikih ada dosa enggak? Enggak ada. Mainkan saja, enggak dosa kok. Kalau tasawuf ada ridho enggak situ? Ada. Kalau ada ridho, sekecil apapun nilai ibadah itu bikin. Selagi mampu. Macam mana Mas Yopi?
Nah, itu tolab. Khitabullah yang isinya tolab. Tuntutan Allah, undang-undang Allah, aturan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang yang sudah mukallaf. Nah, isinya tolab. Tolab itu ada dua. Ada tolabul fi'li, tuntutan untuk dilakukan. Yang kedua tolabut tarki, tuntutan untuk ditinggalkan. Masing-masing biar tolabul fi'li ataupun tolabut tarki, kedua-duanya itu dibagi dua. Tolabul fi'li, tuntutan untuk dilakukan, mesti harus, kalau enggak ada ancaman dosa, wajib namanya. Tuntutan untuk dilakukan tapi enggak diancam dosa, sunat namanya. Tuntutan untuk ditinggalkan, tolabut tarki namanya, itu pun dibagi dua, mesti ditinggalkan. Ada ancaman dosa kalau dilanggar, itu berarti haram. Sebaiknya ditinggalkan, walaupun kalau dikerjakan nggak sampai didosai. Itu berarti tuntutan ditinggalkannya makruh. Itu tolak. Awil ibahah, atau ada undang-undang Allah, aturan Allah terkait dengan perbuatan mukallaf yang isinya tidak tolak, nggak ada tuntutan, baik tuntut melakukan maupun tuntut meninggalkan, nggak ada. Tapi sifatnya ibahah, pembolehan. Yang isinya dilakukan yang nggak ada pahala, nggak ada dosa, ditinggalkan pun yang nggak ada pahala, nggak ada dosa. Karena kita dikasih kebebasan, pembolehan. Itu yang disebut dengan mubah. Mubah. Jadi yang kita lakukan ini banyak yang mubah. Banyak yang mubah. Nilai pahalanya nggak ada, walaupun dosanya nggak ada. Jadi mubah. Yang mubah-mubah ini orang tasawuf merubahnya bagaimana supaya dia menghasilkan ridho. Seperti di dalam tolabul fi'li ada ridho, di dalam tolabut tarki ada ridho, macam mana dia di dalam ibahah pun ada ridho. Makan, apa hukumnya? Mubah kan? Mau makan silakan, selama yang dimakan itu halal, dari jalan sebab yang halal, dengan cara memasaknya yang halal, monggo silakan. Kulu, makanlah, disuruh Tuhan, monggo. Itu pembolehan. Kulu itu pembolehan itu. Washrobu, silakan minum. Minum apa? Jus pokat, jus jeruk, jus apel, ada siapa? Ada namanya? Jus apa lagi? Macam lah. Tinggal pilih yang mana pun silakan. Selama yang dimakan, yang diminum halal, jalan sebabnya halal dan seterusnya. Walaupun Allah bikin batasan, wala tusrifu. Ya, jangan mentang-mentang dibolehkan makan minum berlebihan, makan minumnya mentang-mentang enak nambuh-nambuh. Habis itu terakhir kekenyangan baru sibuk. Kayak mana ini? Sedang itu. Jangan Mas Said. Mas Said nggak banyak makannya. Yang penting enak. Iya Mas. Iya. Ada orang yang penting banyak, walaupun tak enak. Ada orang yang penting enak, walau tak banyak. Apa-apa. Mana yang banyak makan, maka dia cari yang banyak porsinya, walaupun kurang enak. Yang lidahnya bagus, lidahnya milih, yang penting enak, walau sedikit, apa-apa. Harga sama. Lontong pakai apa? Pakai telur berapa Sulaiman? 10.000. 8. Sini
lontong pakai telur 8. Cuman memang lontongnya di sana 6 potong jumbo, di sini 4 potong. Milih yang mana Sulaiman? Cuman yang 6 potong lemak santannya nggak terasa. Kalau yang ini memang santan asli dia, tidak Ajinomoto. Sana Ajinomoto, ini lemak asli, lebih terasa di sini dia santannya. Cabenya pakai teri-teri pula lagi, nambah seleranya. Ya, yang sana kurang enak, cuman jumbo punya. Jadi orang yang bertasawuf dia bukan makan semata-mata nyocokkan selera, tapi bukan berarti cari-cari yang tak selera. Enggak itu juga maksudnya. Tapi sama dia ukuran makan tuh adalah makan dengan maksud untuk supaya kuat ibadah. Jadi setiap dia makan, setiap dia minum, di dalam hatinya, ya Rabb, jadikanlah dengan sebab makan yang kumakan nih menjadikan aku kuat untuk ibadah kepadamu. Maka makan tuh niatnya untuk menguatkan ibadah. Enggak lupa dia. Enggak lupa. Setiap makan itu niatnya. Pakai baju. Tiap harinya pakai baju. Tapi tak diniatkan itu untuk menutup aurat yang hukumnya wajib. Pakai aja Sulaiman. Sulaiman cuma kalau pakai baju. Pakai aja ya. Paling baca bismillah, baca doa, pakai baju. Dah. Bahwa ini kerangkanya untuk nutup aurat, hukumnya wajib. Kututup ya Allah dalam kerangka menjalankan perintahmu ya Allah. Tuh pakai. Karena enggak ke situ, enggak teringat ke situ. Ya, gimana mas saya? Kerja, keluar dari rumah, kerangkanya menjalankan perintahmu ya Allah. Bukan untuk cari duit aku ini ya Allah. Karena rezeki sudah kau atur ya Allah. Aku enggak mencampuri sesuatu yang sudah kau mengaturnya ya Allah. Aku yakin aja sama kau ya Allah. Jadi aku bekerja nih, keluar rumah, kerangkanya menjalankan perintahmu ya Allah. Kau suruh aku bekerja berusaha, aku lakukan ini ya Allah, untuk menjunjung perintahmu supaya kau ridho sama aku ya Allah. Bis. Jadi kalau dia bekerja niatnya menjalankan perintah, andai dia pedagang berani nipu-nipu, barangnya ada cacatnya dibilang nggak ada, barang murah dibilang mahal, ini KW 2 ini Bu, padahal KW 5 ya. Kalau KW 1-nya ini, nah ini KW 2-nya ini. Nah, kalau KW 5 kita nggak jual karena nggak bagus itu, padahal itulah KW 5. Berani bohong. Kalau kita bohong berarti bertentangan dengan niat ketika saat kita mau berangkat usaha. Aku niat sama Tuhan supaya dengan usahaku ini kerangkanya menjalankan perintah. Tapi di tengah perjalanan kenapa aku campuri sama dosa? Nggak betul ini. Maka kalau itu niatnya, insya Allah aman. Nggak ada yang terjadi kerusakan, insya Allah. Pejabat-pejabat negara kalau itu niatnya nggak berani korupsi, nggak berani. Kenapa? Aku udah komitmen kok sama Tuhan, tiba-tiba aku langgar, nggak bisa. Jadi begitulah seterusnya. Jadi kita isi semua yang mubah-mubah itu, jangan dibiarkan lewat gitu aja nggak jadi ibadah. Padahal itulah yang banyak kita lakukan. Makan kita 1 hari 3 kali, minum kita
tidur kita. Nah, banyak yang mubah-mubah, sia-sia aja. Nah, gimana supaya dia bisa jadi ibadah? Nah, ya tadi diisi dengan niat. Makanya setiap perilaku ujungnya selalu niatnya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nah, karena Allah Ta'ala. Karena menjunjung perintah Allah Ta'ala. Kemudian isinya wal wad'u lahuma. Wad'u lahuma itu apa? Dan hantaran. Jadi khitab Allah Ta'ala itu undang-undang Allah, aturan Allah, isinya juga termasuk adalah hantaran yang menghantar bagi berlakunya keduanya. Apa kedua itu? Tolab awil ibahah. Untuk berlaku si tolab dan si ibahah itu ada yang menghantarkan bagi berlaku hukum itu. Tolab tadi ada berapa? 4-nya. Tolabul fi'li 2, wajib, sunat. Tolabul tarki 2, apa itu? Haram, makruh. Ditambah 1, mubah. Oke. Yang 5 ini tidak secara otomatis berlaku. Dia berlaku kalau ada yang menghantarkan bagi kelima-lima ini. Salat zuhur, apa hukumnya? Salat zuhur wajib. Sampai enggak salat zuhur berdosa enggak? Dosa. Berarti wajib salat zuhur? Ya. Sekarang udah wajib. Malam nih wajib kita salat zuhur. Belum. Oh, berarti harus ada yang menghantarkan hukum wajib itu berlaku. Oh iya. Apa itu yang menghantarkan dia wajib sholat? Setelah masuk waktu. Masuk waktu itulah disebut hukum wad'i. Maka hukum syarak itu nanti dibagi 2. Ada hukum taklifi, itulah 5 tadi, baik tolabul fi'li atau tolabul tarki, yang kalau disimpulkan jadi 5 dengan mubah, itu namanya hukum taklifi. Nah, ada lagi undang-undang Allah, khitab Allah, aturan Allah yang mengikat perbuatan makhluk, perbuatan manusia yang udah mukallaf, itu namanya hukum wad'i. Kalau tadi hukum taklifi, ini hukum wad'i. Apa itu hukum wad'i? Yang menghantar untuk berlakunya hukum mukallaf. Salat zuhur wajib. Ada yang menghantarkan wajibnya. Apa itu? Tergelincir matahari, masuk waktu. Jadi selama belum masuk waktu, hukum wajibnya sholat zuhur belum berlaku. Jadi hukum taklifi bergantung juga dia untuk berlakunya kepada hukum wad'i. Karena ini menghantarkan. Mas Said, alhamdulillah baru cair 1 M. Mas, alhamdulillah duitku cair, ku bayarlah tunggaan yang selama ini sama Mas Said. Berapa lagi ya Mas? 1 M lagi. Oh ya udah. 1 M itu sudah cukup nisabnya apa enggak tuh untuk dizakati? 1 M sudah lebih pun. Berarti nisabnya udah cukup. Cukup wajib zakat lah Mas, begitu dapat. Ya sekarang sudah sampai haulnya belum, udah setahun belum, baru dikasih mualim, ya megangnya baru. Tapi waktu yang sama orang
Itu ada enggak setahun? Ya lebih lah Maulem, 3 tahun pun ada. Cuman ini baru bayar. Berarti disimpan sama orang itu kiranya gitu 3 tahun. Waduh. Jadi ya 3 tahun lah. Setiap setahun sekali dikeluarkan zakatnya. Oh, 1 M 2,5%-nya berapa itu? 25 juta. 25 juta kali 3. Pulang modal sama saya. Ya Allah. Inilah kalau kejebak duit awak itu sama orang. Udahlah, anggaplah cobaan. Iya. Ya enggak kita keluarkan zakatnya, kena nanti awak di akhirat. Ya udahlah, tak keluarin zakatnya sambil niteskan air mata. Jadi mikirnya jangan gitu Mas. Jangan mikir pulang modal lama lain, jangan gitu. Untung aja dibayar 75 75 juta. Sementara sisa dari 1 M berapa itu? 925 juta lagi. Untung dibayarnya. Kalau sporing dia ke luar negeri, ke Hong Kong, nggak mau bayar, ayo mau bilang apa? Masih rezeki juga. Mikirnya gitu, jangan mikirnya is. Jadi setahun dulu disimpan itu haul yang menghantarkan datangnya wajib zakat. Jadi setahun itu hukum wada'i namanya. Karena dia yang mengantarkan wajib zakat. Seperti nisab itu juga hukum wada'i. Itulah. Jadi tuntut Allah Ta'ala yang bergantung dengan segala perbuatan mukallaf. Ada kalanya dengan tolab dan ada kalanya dengan ibahah, pembolehan, dan ada kalanya dengan dihantarkan bagi keduanya. Ada yang menghantarkan bagi berlakunya keduanya. Kedua mana? Tolab atau ibahah. Ada yang menghantarkan. Jadi kalau selama hantarannya belum, ya belum berlaku hukum yang taklif tadi. Tergantung hantaran juga. Puasa Ramadan wajib ya? Wajib. Besok puasa. Ya belum bulan Ramadan. Nantilah tunggu hasil ru'yah. Digabungkanlah antara ilmu pengetahuan dengan ru'yah. Makanya kita hisab murni tidak, ru'yah murni pun tidak. Gabungan antara ru'yah dengan hisab. Itu yang kayak dipakai. Digabungkan. Maksudnya apa? Ilmu pengetahuan dengan hisab itu membantu untuk memudahkan kita saat meru'yah. Dengan ilmu pengetahuan bisa dideteksi di mana posisi bulan. Di sini. Oke. Apakah itu di posisi titik yang imkanur ru'yah, yang mungkin untuk dilihat? Seandainya cuaca bagus, dia berada di titik yang mungkin terlihat. Kalau gitu kita ru'yah lah. Kita ru'yah. Nampak apa enggak? Tapi kalau di mana bulan waktu itu, wah terlalu ke bawah, masih jauh. Tidak di titik yang memungkinkan untuk terlihat. Wah, kalau gitu agak berat untuk terlihat. Berarti kemungkinan besar tidak terlihat. Bukan karena cuaca mendung. Andai terang benderang pun saat tenggelam matahari di tanggal 30 itu Sya'ban misalnya, agak berat terlihat bulan itu. Sehingga
dengan ilmu pengetahuan membantu kita untuk memudahkan melihat. Makanya ada alat teropongnya itu ya. Padahal kalau ru'yah itu ya mata terancang itu. Mata terancang. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu karena kamu melihat bulan Ramadan. Berbukalah kamu, maksudnya lebaranlah kamu karena kamu melihat bulan Syawal. Ru'yah li ru'yatihi, ro'a itu melihat dengan mata, bukan dengan alat, tapi dengan ilmu teknologi yang canggih. Alat ini membantu kita untuk memudahkan melihat. Sehingga di mana posisi bulan itu dengan ilmu pengetahuan ini bisa diarahkan. Oh, sana posisi bulan tuh. Arahkan ke situ. Ini bulan. Jadi digabung. Ada sebagian saudara kita nggak pakai ru'yahan lah. Pokoknya kami sudah bisa tetapkan 1 Ramadan itu jatuh pada hari ini. Dah, titik. Saya tengok-tengok lagi. Ru'yah. Ilmu pengetahuan ini sudah cukup, sudah akurat. Ya udah, terserah. Berarti mereka sudah menentukan jauh-jauh hari kapan mereka harus puasa Ramadan. Kita karena menggabungkannya itu, maka pakai ilmu pengetahuan juga, tapi ru'yahnya tetap dilakukan. Nah, puasa Ramadan wajib. Tapi ada yang menghantarkan hukum wajibnya apa? Setelah masuk bulan Ramadan. Kalau belum bulan Ramadan ya puasa Ramadan saat itu nggak wajib buat dia, orang belum masuk puasa Ramadan. Jadi masuk puasa Ramadan wajib puasa berlaku. Ini disebut hukum wad'i yang menghantarkan bagi berlakunya hukum taklif itu. Maka hukum syara dibagi 2. Ada hukum syara itu disebut hukum taklifi, ada hukum syara itu disebut hukum wad'i. Taklifi ada tuntutan di situ, wad'i yang menghantarkan bagi berlakunya hukum itu. Seginilah dulu ya. Nanti akan datang maka masuk di dalam kata tolab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah wa husnal khatimah wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqa wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.